Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Di pelajaran ini kita akan membahas mengenai tenses dasar yang ada di bahasa Korea. Yang pertama ada present, ada past, dan juga ada future. Untuk present, bahasa Koreanya adalah hyunjae, sije. Untuk tensesnya sendiri, bahasa Koreanya sije. Jadi, hyunjae, sije, present tense. 과거 시제, past tense, dan juga 미래 시제, future tense. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita ke present tense terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kalian akan melihat fungsi, rumus, dan juga contoh dari present tense atau 현재 시제. Yang pertama, kita lihat fungsinya dulu. Present tense atau 현재 시제 digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bisa juga kebiasaan ataupun fakta. Nah, apabila kalian memiliki sebuah kegiatan yang kalian lakukan berkali-kali, berulang-ulang, dan menjadi kebiasaan, kalian bisa menggunakan tenses ini untuk menjelaskan kegiatan tersebut. Seperti contoh, saya makan setiap hari. Saya pergi sekolah setiap hari. Saya selalu bangun telat. Seperti itu. Untuk rumusnya, yang pertama kita butuh ayo. Ayo digunakan ketika akhiran kata kerja a ataupun o. Ya, digunakan ketika akhirnya kerja a ataupun o. Selanjutnya, oyo. Oyo digunakan ketika akhiran kata kerja bukan a ataupun o. Yang terakhir ada yoyo. Untuk yoyo hanya digunakan untuk kata kerja yang berakhiran h saja. Nah, jadi untuk yang pertama digunakan ketika akhiran kata kerja a ataupun o. Dan untuk oyo digunakan ketika akhiran kata kerja selain a ataupun o. Dan yang terakhir untuk yoyo digunakan ketika akhiran kata kerja h saja. Untuk cara konjugasi atau cara perubahan kata kerja dan memasukkannya ke dalam tenses ini, yang pertama, hilangkan akhiran da dari kata kerja. Nah, jadi semua kata kerja yang ada di dalam bahasa Korea memiliki akhiran ta. Nah, untuk memasukkannya ke dalam tenses ini, kalian harus menghilangkan ta. Yang kedua, setelah kita hilangkan ta dari kata kerja, maka kita tambahkan rumus sesuai dengan akhiran kata kerjanya. Untuk catatannya, yang pertama, akhiran bentuk formal. Nah, di sini ada akhiran bentuk formalnya. Artinya akhiran bentuk untuk sopan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan sumnita dengan syarat akhiran dari kata kerja berupa konsonan dan biopnida dengan syarat akhiran dari kata kerja merupakan vokal. Selanjutnya ada kata sifat atau adjektif dalam bahasa Korea disebut descriptive verb. Nah, jadi kata sifat dalam bahasa Korea itu berubah menjadi verb, merupakan verb. Ya, ingat kata sifat dalam bahasa Korea merupakan verb atau disebut descriptive verb. Seperti contoh, cantik, baik, jujur, dan lain-lain. Dan untuk cara konjugasi, kita bisa melakukan hal yang sama untuk semua tenses. Nah, jadi cara konjugasinya sebenarnya untuk semua tenses itu sama. Yang pertama, kita hilangkan akhiran ta-nya dulu. Ya, jadi menghilangkan akhiran ta itu sangat penting. Yang pertama, mari kita lihat contoh dengan menggunakan kata kerja yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada kada, pergi, 먹다, makan, 착하다, baik, 예쁘다, cantik. Yang pertama kita ke kada-nya dulu. Kada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ta-nya. Maka setelah itu kita lihat akhiran kata kerja. Berarti akhiran kata kerjanya di situ a. Maka kita tambahkan
ayo, dikarenakan ka berakhiran kata kerja a. Maka menjadi kayo. Bukan kaayo, tapi kayo. Selanjutnya untuk yang kata, untuk yang bentuk formal. Untuk bentuk formal ini, dia menggunakan cara yang sama. Yang pertama kita hilangkan ta-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan semnida atau biopnida sesuai dengan akhiran kata kerjanya. Di sini akhiran kata kerja berupa vokal, maka kita tambahkan biopnida. Maka menjadi kamnida. Kayo dan kamnida. Oke, itu bukan kamnida tapi kamnida. Ya, kamnida. Selanjutnya mari kita lihat contoh. Di sini saya memiliki contoh kalimat berupa pertanyaan. Uri once kayo? Uri once kayo? Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan. Kapan kita akan pergi atau kapan kita pergi? Dan untuk selanjutnya ada mokda atau makan. Seperti biasa, yang pertama kita hilangkan ta-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita memiliki mok. Mok berakhiran kiok. Nah, otomatis kita menggunakan rumus yang kedua. Dikarenakan mok ini berakhiran kata kerja selain a dan juga o. Maka kita menggunakan rumus yang kedua yaitu oyo. Mok plus oyo menjadi mogoyo. Mogoyo. Selanjutnya untuk bentuk formalnya, kita ada mok di situ. Maka berakhiran kiok yaitu konsonan. Nah, maka kita tambahkan semnita. Jadi mok semnita. Moksemnida. Untuk moksemnida itu pengucapannya bukan moksemnida, akan tapi moksemnida, sama seperti kamsahamnida. Contoh kalimatnya 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Makan nasi. Dan untuk contoh yang ketiga ada 착하다 atau baik. Nah, di sini apabila di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Inggris berupa kata sifat, akan tapi di sini berupa kata kerja. 착하다 atau baik. Apabila kita hilangkan ta-nya, maka kita memiliki cakha. Nah, di sini akhirannya dia ha, maka kita gunakan aturan yang ketiga yaitu yoyo. Maka menjadi cakheyo. Ya, bukan cakhayoyo akan tapi dirubah menjadi cakheyo. Selanjutnya untuk bentuk formal, yang pertama kita lihat dulu akhirannya. Nah, H akhirannya berarti A. Maka kita gunakan biopnida. Menjadi cakamnida. 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 Ada cakheo dan juga cakamnida. Seperti contoh, 저는 착해요. 저는 착해요. Aku orang baik atau saya orang baik. Bisa juga diartikan saya baik. Untuk contoh yang keempat ada yiputa. Kita hilangkan ta-nya maka tersisa yipe. Nah, yipe berakhiran dengan e. Nah, dikarenakan dia bukan a ataupun o maka kita tambahkan rumus yang kedua. Yipeoyo menjadi yipoyo. Oke, yipeoyo menjadi yipoyo. Selanjutnya kita lihat bentuk formalnya. Yipe berakhiran dengan e. E merupakan huruf vokal, maka kita tambahkan biopnida menjadi yipemnida. Yipemnida. Ya, setelah e kita tambahkan langsung biopnida menjadi yipemnida. Suri contoh kalimatnya. Hani shiga yipoyo. Hani shiga yipoyo. Hani cantik. Nah, jadi ini saja penjelasan dari present tense. Ya, diingat fungsi, rumus, dan cara perubahan ke dalam tenses ini. Dan yang perlu diingat, kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia menjadi kata kerja apabila di dalam bahasa Korea. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Ya, apabila di dalam bahasa Inggris, adjektif dengan kata kerja itu memiliki rumus yang berbeda, sedangkan di bahasa Korea ini memiliki rumus yang sama dikarenakan adjektif atau kata sifat menjadi kata kerja. Selanjutnya mari kita lihat untuk yang past tense atau kwago CJ. Yang pertama fungsinya terlebih dahulu. Kwago CJ atau past tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu.
Nah, jadi kegiatan atau kejadian itu sudah tidak terjadi lagi sekarang dikarenakan terjadinya di masa lalu atau di masa lampau. Untuk rumusnya, yang pertama, apabila kata kerja berakhiran a atau o, kita gunakan asoyo. Yang kedua, apabila kata kerja bukan berakhiran a dan juga o, kita gunakan osoyo. Dan yang terakhir, apabila kata kerja berakhiran h, kita tambahkan yosoyo. Nah, jadi rumus dari past tense ini tidak terlalu jauh berbeda dengan present tense. Hanya di past tense ini kita tambahkan double should setelah a, o, dan juga yo. Jadi asoyo, osoyo, dan juga yosoyo. Untuk aturannya sama, untuk aturan peletakannya dia sama. Untuk cara konjugasi juga sama, kita hilangkan akhiran da-nya dari kata kerja. Setelah itu tambahkan rumus sesuai dengan akhiran kata kerja. Untuk catatannya, akhiran bentuk formalnya hanya ada satu, yaitu semnida. Apabila kita lihat di present tense tadi, bentuk formal ada dua. Yang pertama menggunakan semnida dan biopnida. Akan tapi untuk past tense ini hanya menggunakan satu saja, yaitu semnida. Untuk semua akhiran kata kerja, entah itu vokal ataupun konsonan. Dikarenakan nanti akhiran kata kerjanya semuanya sama, yaitu double should itu. Dan double should dibaca SS bukan T di sini ya. Jadi seperti contoh as, yos, os, seperti itu. Bukan at, ot, yot, bukan seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa kita melihat contohnya. Di sini saya ada 3 kata kerja. Yang pertama ada kada, mokda, dan kungguhada. Untuk kada dan mokda ini sudah kita gunakan di present tense tadi. Akan tapi saya gunakan kembali di past tense. Supaya kalian bisa melihat perbedaan yang lebih jelas. Perubahan dari present tense ke dalam past tense ini. Yang pertama ada kada. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ka. Dikarenakan akhiran a, maka kita tambahkan rumus yang nomor 1, yaitu asoyo. Kasoyo menjadi kasoyo. Kasoyo. Untuk bentuk formalnya, kita tambahkan as-nya ya. Jadi oyo-nya di sini tidak digunakan. Jadi kita hanya menggunakan as-nya saja. Jadi kasemita. Oke, dikarenakan dia ditambahkan dengan semnida, maka menjadi kasemita. Yang pertama ada kasoyo, yang kedua ada kasemita. Kasemita. Nah, untuk contoh kalimatnya, Oje, Dewi shiga hakyu에 갔어요? Oje, Dewi shiga hakyu에 갔어요? Artinya, Dewi pergi ke sekolah kemarin. Untuk contoh yang kedua ada mokta. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa mok. Dikarenakan akhirannya dia bukan a ataupun o, maka kita gunakan aturan rumus nomor 2, yaitu osoyo. Mok ditambahkan osoyo menjadi mogossoyo. Mogossoyo. Untuk bentuk formalnya, mok kita tambahkan os, setelah itu ditambahkan semnida, maka menjadi mogossemita. Mogossemita. Mogossoyo menjadi mogossemita. Selanjutnya ada contoh kalimat, Oje, 식당에서 라면 먹었어요? Oje, 식당에서 라면 먹었어요? Artinya, apa kamu makan mie di restoran kemarin? Contoh yang ketiga, 공부하다. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ha. Artinya kita tambahkan rumus nomor 3. 였어요. 공부하였어요 menjadi 공부했어요. 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 Untuk bentuk formalnya, 공부하 kita tambahkan yos, setelah itu ditambahkan semnida menjadi 공부했습니다. 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 Pertama ada 공부했어요, yang kedua ada 공부했습니다. Untuk bentuk yang formal atau sopan. Untuk contoh kalimatnya, 1년 전에 제가 영어를 공부했어요. 1년 전에 제가 영어를 공부했어요. 1년 전에 제가 영어를 공부했어요. 영어를 공부했어요. Artinya, aku belajar bahasa Inggris 1 tahun lalu. Nah, jadi ini untuk penjelasan yang past tense. Nah, jadi dia tidak terlalu berbeda dengan present tense tadi untuk di dalam rumusnya ya, kan, tapi untuk penggunaannya dia berbeda. Dan untuk bentuk formal dan informal saya lupa menjelaskan. Untuk yang formal, seperti contoh di sini menggunakan semnida atau biopnida.
Kalian bisa gunakan apabila kalian berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kalian, atau bertemu dengan orang yang kalian baru kenal atau baru bertemu pertama kali. Jadi tidak terlalu dekat dengan orang itu. Nah, apabila kalian menggunakan ayo, seperti contoh ayo, oyo, dan yoyo, ataupun asoyo, osoyo, dan yosoyo, kalian bisa gunakan kepada teman yang sudah bekerja ataupun kepada orang yang kalian sudah kenal meskipun tua. Kalian bisa, tapi kalian harus memiliki persetujuan untuk menggunakan asoyo, osoyo, atau yosoyo ini. Nah, untuk asoyo dan untuk akhiran oyo, di sini dia tidak bisa dipakai kepada orang yang pertama baru kenal, yang kedua orang yang lebih tua daripada kita. Terkecuali memang kita sudah kenal dekat. Nah, untuk akhiran oyo ini, kita bisa katakan ini sedikit sopan. Ya, bukan tidak sopan, tapi sedikit sopan. Untuk yang tidak sopannya, kalian bisa hilangkan yo di dalam rumus. Seperti contoh, kayo menjadi ka. Setelah itu kasoyo menjadi kaso. Jadi yo-nya dihilangkan. Apabila kalian menghilangkan yo-nya, itu berarti tidak sopan. Oke, yang ketiga ada future tense atau mire sije. Untuk fungsinya, mire sije atau future tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Nah, jadi kejadian ini baru akan terjadi. Untuk rumusnya, yang pertama kita menggunakan real koyo ketika akhiran kata kerja huruf vokal dan koyo ketika akhiran kata kerja huruf konsonan. Untuk cara konjugasi sama, kita hilangkan da-nya dulu dari semua kata kerja dari setiap kata kerja. Setelah itu tambahkan rumus sesuai dengan akhiran kata kerja. Untuk catatan, akhiran bentuk formalnya adalah verb nida. Nah, saya memiliki contoh, ada kada, pergi, mokda, makan, dan kongbu, hada. Untuk kada, dikarenakan di akhiran a, maka kita tambahkan real, maka menjadi kal koyo. Kal koyo, kal koyo artinya mau pergi atau akan pergi. Untuk bentuk formalnya, ka, kita tambahkan real, kita tambahkan ko, dan kita tambahkan verb nita. Nah, jadi untuk bentuk formalnya ini kita tidak membutuhkan yeyo-nya. Yang kita ambil hanya real dan juga ko. Dari kal koyo menjadi kalkom nita, kalkom nita, kalkom nita. Untuk bentuk yang formal atau sopan. Contohnya, 언제 회사에 갈 거예요? 언제 회사에 갈 거예요? 언제 회사에 갈 거예요? 언제 회사에 갈 거예요? Artinya, kamu akan ke kantor kapan atau kamu mau ke kantor kapan? Atau bisa juga diartikan kapan mau ke kantor. Untuk contoh yang kedua ada mokta. Mok di akhiran kiok, maka kita tambahkan nomor 2 dikarenakan kiok itu berupa konsonan. Setelah itu kita tambahkan koyeyo menjadi 먹을 거예요. 먹을 거예요 artinya mau makan atau akan makan. Untuk bentuk formalnya, kita tambahkan kita tambahkan ko, dan kita tambahkan verb nita. Menjadi 먹을 겁니다. Dari 먹을 거예요 menjadi 먹을 겁니다. Untuk contoh kalimatnya, 식당에서 먹을 거예요. 식당에서 먹을 거예요. 식당에서 먹을 거예요. Artinya, kamu mau makan di restoran. Ya, kamu mau makan di restoran. Untuk contoh yang ketiga ada 공부 hada. Kita hilangkan ta-nya maka tersisa ha. Ha dikarenakan di akhiran a maka kita tambahkan real koyeyo menjadi 공부할 koyeyo. Artinya akan belajar atau mau belajar. Untuk bentuk formalnya 공부하다. Seperti biasa kita hilangkan ta-nya maka tersisa ha. Ha berakhiran real maka kita tambahkan real ko, setelah itu ditambahkan verb nida. Maka menjadi 공부할 겁니다. 공부할 거예요 menjadi 공부할 겁니다. Dibentuk yang sopannya. Seperti contoh, 내일 한국어를 공부할 거예요. 내일 한국어를 공부할 거예요.
내일 한국어를 공부할 거예요. Artinya, kamu akan belajar bahasa Korea besok. Atau kamu mau belajar bahasa Korea besok. Nah, jadi itu saja penjelasan singkat mengenai tenses dalam bahasa Korea. Yang pertama tadi kita sudah belajar present tense, yang kedua past tense, dan yang terakhir ini ada future tense. Saya harap materi ini bisa kalian pahami dengan mudah, dan jangan lupa untuk selalu latihan ya. Apabila kalian ingin menghafal rumus ini, saya sarankan untuk melakukan latihan sesering mungkin ya supaya kalian terbiasa menggunakan tenses ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Saya harap video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk bagikan, subscribe dan juga komentar. Dan apabila kalian memiliki request ingin belajar apa, silahkan kalian kirimkan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih and 안녕히 계세요. 감사합니다.